Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 502. Larissa dan Meta yang datang tiba-tiba ke rumahnya Iwan, membuat banyak warga desa di situ jadi merasa cemas khawatir semua. Mereka beranggapan datangnya rombongan pengusaha ini membawa hal yang tak baik. Dan Larissa pun tiba sampai di depan rumah. Terlihat Iwan berdiri. Iwan pun tak berkata, masih melihatnya saja. Dan Meta langsung menyapa, "Halo Mas, kita ketemu lagi." "Oh ya, temannya Mas Kenshin di mana ya?" Meta bertanya dengan tersenyum. Begitu pula dengan Larissa, yang nampak tak sabar hatinya. Kemudian Iwan bicara, bertanya pada Meta. Iwan pun bilang, "Oh ya, memangnya ada apa ya? Banyak kesini bersama banyak orang." Iwan berjaga-jaga, tak langsung memberitahu di mana Kenshin. Dan Meta pun menjawabnya, "Oh ini Mas, kami kesini mau mengucapkan terima kasih pada temannya. Maksudnya tadi tak sempat memberikan jamuan. Dan ini kami semua datang untuk memberikan hal itu." Meta tersenyum lagi. Larissa pun sama, berkata seperti itu. Kemudian Iwan melihat pegawai-pegawai di belakangnya memang membawa banyak bingkisan. Dan Iwan lalu bilang, "Oh gitu ya Mbak, itu Kenshin ada di sana." Iwan dengan tangannya menunjukkan. Terlihat Kenshin berdiri, berada di gubuk sawah. Seketika itu juga, Larissa, Meta dan semuanya langsung melihat ke Kenshin. Kenshin pun demikian, melihatnya juga. Dan pertemuan itu terjadi karena Kenshin mendatangi. Larissa langsung bicara, "Maafkan kami Mas sebelumnya. Karena tadi saya lupa, nggak memberikan jamuan. Ini kita datang ke sini untuk memberikan ini sebagai tanda terima kasih kami." Larissa menunjukkan bingkisan-bingkisan yang berisi menu makanan restoran yang dibawa pegawainya di belakang. Kenshin yang melihatnya, lantas menjawabnya, "Banyak kok, repot-repot segala. Saya kan jadi nggak enak. Lagian kita kan juga nggak mengapa. Nggak mempermasalahkan itu." Larissa pun membalasnya, "Terima kasih Mas kalau gitu. Tapi mohon makanan ini diterima. Karena kami sudah memesannya, masa harus dibawa pulang?" Larissa pun tersenyum. Kenshin pun menjawabnya. Dengan tersenyum Kenshin bicara, "Ya udah Mbak kalau gitu. Saya menerimanya. Sekalian kita makan bersama." Dan Kenshin bilang ke Iwan, "Wan, Iwan undang tetangga juga Wan. Ini Mbak Larissa banyak bawa bingkisannya. Biar warga desa ikut merasakan. Entar makan bersama kita." Larissa pun menyahutnya, "Iya benar itu Mas, memang kami sengaja membawa banyak begini. Memang tujuannya begitu. Mas Kenshin kok bisa mengerti kami?" Kenshin pun tersenyum, melihat Larissa dan Meta, sembari mengiyakan. Kemudian Iwan mulai mendatangi para tetangganya, ibunya dan saudaranya pun sama. Mereka ikut pula mengundang. Sedang Tuan Sasaki sendiri masih melihat-lihat tanah desa yang dulu diambilnya. Kini penuh dengan tanaman, terlihat padi yang menghijau, sayur-sayuran begitu rimbunnya, serta semua jenis tanaman lain. Nampak tumbuh subur. Tuan Sasaki pun mengambil pelajaran. Langsung jadi tersadar, apalagi tadi mendengar berita, krisis pangan sedang mengancam. Banyak negara sudah mengalami. Dan kini Tuan Sasaki, ketika melihat ladang desa ini, beliau jadi mengerti, langsung bisa memahami. Andai dulu jadi membangun properti, pasti penduduk desa ini akan kehilangan mata pencarian. Terlebih hasil ladang akan berkurang. Tuan Sasaki pun berpikir, benaknya jadi bertanya, gimana nanti kalau krisis pangan terjadi? Pasti akan membahayakan, mengancam banyak nyawa, karena ladang petani tak tersedia. Tuan Sasaki pun teringat akan penjelasan Kenshin sebelumnya tentang tujuan membangun supermarket megah adalah mengolah hasil ladang petani untuk berjaga-jaga menghadapi hal itu. Dan Tuan Sasaki kini semakin semangat dalam pekerjaannya nanti. Kemudian Kenshin sendiri bersama Iwan dan lainnya, mereka memilih menggelar tikar dan duduk di depan rumah yang beralaskan tanah. Sambil melihat depannya, nampak sawah semua. Larissa dan Meta pun mengikuti. Baru kali ini mereka makan seperti ini, padahal biasanya ada di kafe dan restoran ternama. Begitu pula dengan pegawainya yang ikut juga seperti itu. Namun tidak dengan warga desa. Para tetangganya Iwan nampak terheran. Wanita kaya muda nan cantik, yang dulu sombong, jahat dan angkuh,
Bahkan sempat pula melarang semua warga desa melewati jalan utama yang akan dibangun properti. Karena Larissa saat itu tak mau dekat dengan warga yang notabene petani. Namun kini, orang-orang desa itu sangat terheran sekali. Kok bisa berubah begini? Perempuan itu nampak tersenyum-senyum, seperti menikmati keadaan. Padahal duduknya hanya beralaskan tikar. Para warga di situ memperhatikan tentang Larissa dan Meta, yang kini jadi ramah. Mereka pun terheran-heran, bertanya-tanya tentang apa yang dilihatnya. Dan saat mengambil makanan, Iwan pun melihat Larissa, yang memberikan bingkisan langsung ke Kenshin. Duduknya pun berhadapan, Larissa dan Meta di depan Kenshin. Kenshin menerimanya dengan senang. Iwan masih memperhatikan hanya Kenshin yang diberi oleh Larissa. Sedang para warga dan lainnya dibagikan oleh pegawainya. Iwan pun jadi yakin Larissa ini berubah, mau melakukan seperti ini. Lantaran Kenshin temannya. Tak lama berselang, Tuan Sasaki pun tiba. Semua warga melihatnya. Bos perusahaan itu telah datang. Orang yang kemarin hampir merampas tanah, bahkan hendak mengusir warga kampung ini pun akan digusurnya. Masih membuat warga trauma. Mereka nampak tak suka dengan kehadiran Tuan Sasaki. Namun, Tuan Sasaki langsung bicara, menyapa warga desa dengan ramahnya. Tuan Sasaki berkata, "Para warga yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf, karena di waktu lalu, perusahaan kami berniat untuk membangun properti di sini. Meski dengan cara memaksa, membohongi banyak warga, tapi beruntungnya hal itu tak terjadi. Karena ada Mas Kenshin yang di situ." Tuan Sasaki dengan tangannya menunjuk Kenshin. Beliau lalu melanjutkan bicara, "Namun sekarang kami jadi mengerti. Ternyata perbuatan yang kemarin itu sangat salah. Jadi maafkan saya selaku pimpinan perusahaan." Tuan Sasaki meminta maaf ke warga yang dulu akan diusirnya. Para warga pun nampak lega mendengar sambutan itu. Bahkan ibunya Iwan juga senang. Begitu pula para tetangganya. Mereka pun memaafkan. Dan Tuan Sasaki berkata lagi, "Oh ya semuanya, barusan ini saya melihat sawah-sawah yang banyak tanaman padinya, banyak pula sayur mayurnya. Jadi sekalian saya berpesan agar penduduk desa ini meningkatkan lagi hasil taninya. Kalau perlu diperluas lagi ladangnya, karena nanti kita akan membelinya dengan harga yang tinggi, dan terlebih lagi ke depannya situasi tidak menentu, perekonomian akan susah. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, harus pandai-pandai mengolah tanah untuk berkebun dan bercocok tanam. Nanti perusahaan kami akan menyumbangkan alat beratnya." Ketika mendengar itu, para warga pun senang, karena bos yang dulu jahat sekarang menjadi baik, bahkan di luar dugaan. Tuan Sasaki mendukung bertani, malah beliau menyarankan nanti akan membelinya, hingga semua warga jadi senang. Mereka bersorak-sorai, nampak bahagia sekali. Larissa yang melihat ayahnya disukai banyak orang di sini, jadi terkesima dirinya. Langsung saja Larissa berpikir, ini semua karena cowok itu yang bisa membuat ayahnya begini. Yang dimaksud adalah Kenshin. Kemudian terlihat salah satu warga di situ langsung meminta Tuan Sasaki untuk segera duduk. Mereka pun menjamunya dengan wajah penuh senyuman. Diambil makanan yang berasal dari ladang. Mereka menyuguhkan untuk Tuan Sasaki. Kenshin pun melihatnya. Paijo temannya Iwan juga sama. Paijo pun merasa senang karena orang kaya itu sudah berubah, bahkan mau makan bersama warga. Di saat itu Larissa melihat Kenshin dengan wajah yang ceria. Meta temannya sama, mencuri-curi pandang, hingga Kenshin tak sengaja melihatnya. Larissa dan Meta jadi baper, langsung mengalihkan pandangan. Dan setelah itu, makan bersama dimulai. Warga desa nampak bersemangat. Mereka begitu senang. Begitu pula Tuan Sasaki, yang sudah lama sekali tak merasakan nikmatnya makanan desa seperti ini. Selain masa kecilnya, warga desa pun ceria. Begitu pula dengan Larissa, yang merasa senang tak terkira. Meskipun di tempat sederhana, Larissa dan Meta begitu menikmati. Mereka pun baru sadar, ternyata kemewahan tak bisa membeli akan yang namanya bahagia. Larissa melihat Kenshin lagi. Kini ia tahu sendiri, mengapa cowok kaya itu nampak sederhana sekali, padahal punya Lamborghini. Tapi ke desa ini, hanya naik motor biasa, motor butut pula, hingga akhirnya
Tugas Kenshin pun selesai. Kenshin dan Iwan pun berencana akan kembali ke kota, dan untuk kedua kalinya, Kenshin pun berpamitan pada Larissa dan Meta, dan dengan naik motor butut itu, bersama Iwan, Kenshin pun pergi, meninggalkan desa. Larissa nampak sedih. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.